sean, alhamdulillah, juga bisa jagongan, alhamdulillah, sekaligus ada yang simpuh dan ada juga yang selonjor. Kenapa sampai terjadi selonjor? Karena asam urat mulai kumat. Maklum jamaahnya para pini sepuh, alhamdulillah, juga sekaligus bisa menghadiri panitia peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Musola Darul Fawaid Desa Sidodadi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat, kurang apa-apa jelasnya ya Bu ya. Kurang apa? Ya mungkin bagi yang sudah haus kepingin nambah lagi, bagi yang masih silahkan minum, bagi yang belum minta sama panitia. Syukur alhamdulillah lagi dimana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa ikut serta memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jerih payah bapak-bapak, jerih payah ibu-ibu, mulai dari rumah masing-masing menuju majelis yang kita cintai ini dicatat oleh malaikat Allah merupakan salah satu ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sadar atau tidak, disadari atau tidak, bahwa yang namanya setiap individu itu pasti dihuni dua kelompok makhluk Allah, yang pada dasarnya dua kelompok makhluk Allah yang ada pada diri ibu-ibu, ada pada diri bapak-bapak, mulai Allah ciptakan sampai kiamat tiba tidak pernah ada kebersamaan. Satu kelompok mendorong ibu-ibu agar gemar beribadah, tapi yang satu kelompok menarik ibu-ibu agar tidak gemar beribadah. Betul Bu? Survei membuktikan. Contoh, di era sekarang ini banyak perempuan muslimat NU di sana sini, di musola, di masjid, dari desa ke desa, dari camat ke kecamatan, bahkan dari kabupaten ke kabupaten lain sibuk mengadakan pengajian. Ada pengajian selapanan, legian, kliwonan, paingan, ponan dan lain sebagainya. Ada juga pengajian setiap habis Jumatan, ada pula habis sholat zuhur di hari Minggu. Tapi banyaknya pengajian di sana sini yang dikerumuni para wanita, enggak itu peringatan Isra Mi'raj, enggak itu selapanan muslimat, enggak itu maulid Nabi dan lain sebagainya, tapi juga tidak sedikit perempuan yang masih berani sama suaminya. Sidodadi apa ada Pak Kades? Ada Bu. Repot ini ya, ibunya jawab enggak ada, bapaknya ada. Mudah-mudahan habis pengajian semuanya sembuh, amin ya robbal. Survei membuktikan lagi, di saat jam 4 pagi lebih 15 menit, bahkan ada yang jam 4 lebih 30 menit, karena belum mancing waktu subuh, di musola, di masjid dikumandangkan yang namanya sholawat qabla adzan. Contoh, ya arhamar rahimin irhamna.
Ada sebagian yang bergegas menuju ke musola Darul Fawaid, ada juga yang tidak sempat menuju ke musola Darul Fawaid. Kenapa? Males. Kenapa males? Ditarik oleh makhluk yang satu yang ada pada diri kita, iblis laknatullah. Betul? Di masjid sebelah sana, salatu wassalamu alaik ya nasiral huda. Ada yang bergegas cepat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Kenapa? Sebentar lagi adzan subuh dikumandangkan, pun juga ada manusia yang masih di tempat tidurnya sambil nyinso alias ngorok. Ada? Ini dua kelompok makhluk Allah yang tidak. Dan dengan kita menganut agama Islam ini selalu bisa menjalankan apa yang menjadi adzan subuh dikumandangkan, pun juga ada manusia yang masih menjauhi apa yang sambil larangan Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad yang tidak. Dan dengan kita menganut agama Islam ini selalu bisa menjalankan apa yang menjadi adzan subuh dikumandangkan, Subhanahu wa ta'ala, manusia yang masih menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada gilirannya nanti ada sama. Zaman kemarin atau zaman yang sudah kita lewati atau zaman lampau, zaman sekarang dan zaman tahun sekarang menjadi 52 tahun, berarti sudah sampai zaman yang akan datang. Artinya bagaimana? Zaman yang lewat merupakan zaman kenangan. Betul Bu? Ibu-ibu punya kenangan? Punya ya Bu ya? Kenangan ada dua macam Ustadz. Ada kenangan jelek dan ada kenangan baik. Kalau yang namanya kenangan jelek itu yang selalu diingat supaya tidak akan mengulangi kejelekan lagi, betul? Kalau yang namanya kenangan baik tidak diingat karena sudah ikhlas, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu. Kenangan yang jelek diperbaiki di zaman saat sekarang ini, zaman yang nyata. Kenapa? Karena kepingin jadi orang yang baik. Zaman yang akan datang berarti kita merupakan mengangan-angan atau cita-cita atau impian. Karena apa? Kepingin menciptakan zaman yang akan datang supaya lebih baik ketimbang zaman yang baru kita rasakan saat sekarang ini. Betul? Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadi orang yang hari ini lebih baik ketimbang hari kemarin, termasuk golongan orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini, yang tahun ini lebih bagus ketimbang tahun kemarin, maka orang itu tergolong orang yang beruntung. Alhamdulillah. Di tahun 1441 Hijriah ini, tepatnya di bulan ini, kita sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita ambil apa sih hikmah daripada Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa baginda Nabi kok di Isra dan di Mi'rajkan? Untuk apa? Ini Allah yang mempunyai kehendak. Kalau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terima beres. Kalau Allah mempunyai kehendak, siapapun manusia tidak akan bisa menghalangi. Contoh, Allah menghendaki menciptakan manusia pertama yang namanya Adam alaihi salam dan Siti Hawa tanpa ada bapak, tanpa ada mama. Allah menghendaki tercipta, betul?
Allah menghendaki unta Nabi Soleh muncul dari batu karena Allah berkehendak muncul atau tidak? Muncul. Allah menghendaki yang namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan. Padahal pengertian Isra dan Mi'raj merupakan pengertian yang di luar nalar. Kalau otak manusia tidak bisa menerima, yang bisa menerima adalah keimanan. Kenapa otak manusia tidak bisa menerima? Saking sempitnya pikiran manusia, bila mana dimasuki peristiwa Isra Mi'raj seolah-olah tidak bisa menerima. Bayangkan saudara, perjalanan yang namanya Mekah Madinah, perjalanan naik kendaraan 4 jam, belum Madinah sampai ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7, belum sampai ke Rafraful Abthar, mana di Mustawa, hanya ditempuh 3/4 malam yang tidak lebih. Bayangkan. Makanya banyak kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu orang-orang yang dulunya beriman tidak jadi beriman. Orang-orang yang dulunya itu beriman kepada baginda Nabi Muhammad akhirnya tidak beriman. Kenapa? Karena yang namanya Isra Mi'raj itu di luar batas kemampuan otak manusia. Karena Allah berkehendak, makanya dalam Al-Quran ditegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kalau kita cermati, yang Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, kalimat yang diawali dengan subhanalladzi hanya terdapat pada surat Bani Israel yang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan? Pada tahun itu Bapak Ibu yang saya hormati, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami nasib yang gundah gulana. Kenapa gundah gulana? Seorang paman yang mencintai Rasul, seorang pamannya Rasul yang dicintai Rasul, yang membela mati-matian berjuang di jalan Allah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar yang namanya tenaga, pikiran, harta benda, seluruhnya dicurahkan untuk membela mati-matian terhadap perjuangan baginda Rasul meninggal dunia. Nelongso bahasa Jawa nih, ditinggal pamane sing dicintai mbah. Nelongso. Gak lama kemudian setelah pamannya meninggal, istri yang solihah, siapa? Siti Khadijah. Kalau berbicara masalah istri solihah, luar biasa Bu. Suatu saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyawarah dengan para sahabatnya, karena nggak lama lagi yang namanya peperangan Badar mau dilaksanakan, sementara musyawarah membicarakan masalah pendanaan. Wahai para sahabatku, sebentar lagi peperangan Badar akan dilaksanakan, masihkah perbekalan untuk menghadapi dalam peperangan Badar? Jawabnya sahabat, tinggal sedikit ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Akhirnya baginda Rasul merasakan gelisah istri yang solihah, manakala suami termasuk suami yang gelisah cepat-cepat ngobati.
seperti ibu-ibu sidodadi ya Bu ya, kalau suaminya susah cepet-cepet mengobati, menghibur. Mas, nggak usah susah-susah, la takhaf wa la tahzan, nggak usah susah, nggak usah takut. Kenapa? Andaikan nanti peperangan Badar, perbekalan kurang, saya punya harta benda, saya punya cincin nayah bahasa Komeringnya, saya punya gelang nayah, saya punya kalung, boleh kalung saya ini dijual. Ini istri yang solihah, demi tegaknya agama Islam, membela orang-orang muslim yang mau berhadapan dengan orang-orang kafir. Andaikan seluruhnya terjual demi tegaknya agama Islam, silahkan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kalau ibu-ibu boleh seperti itu Bu. Bu, berat Bu ya, berat. Wong ada kang santri membaca anta syamsun anta badrun anta nuru fauqa nuri, mencari uang 2000-an Pak Lurah. Iya, cari uang 2000-an baru dimasukkan ke kotak. Padahal setahu saya Bu, yang namanya uang 2000-an ya, itu sekarang ini hanya kelaku di toilet umum. Nah ya, survei membuktikan Pak Lurah, kalau ibu-ibu berangkat ke Palembang lewat Talang Pangeran, pas simpang 3 Talang Pangeran, yang ke kanan arah ke Lampung, yang ke kiri arah ke Palembang, 500 meter dari Talang Pangeran, depan sebelah kanan jalan itu ada pom. Betul Bu? Entah ada berapa pintu toilet. Begitu masuk keluar di situ ada kotak, ada Rp 2000. Berarti satu kali kencing bayar 2000. Pengajian peringatan Isra wal Mi'raj kok cuman infak 2000 rupiah, berarti menganggap sama dengan nah ini. Bayangkan saudara, Siti Khadijah seorang perempuan yang solihah, rela kalungnya dijual, rela anting-antingnya dijual, rela yang namanya cincinnya dijual demi tegaknya agama Islam. Perempuan solihah. Apakah sebatas itu? Enggak. Perempuan yang solihah sehabis jamaah maghrib dari masjid, dari musola, nggak cepet-cepet nombol power televisi, tapi yang dipegang Al-Quran. Kenapa? Istri solihah. Langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pulang dari masjid, pulang dari musola, nyampe rumah langsung pegang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassaqu fil majalisi fafsaqu yafsaqillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassaqu fil majalisi fafsaqu yafsaqillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassaqu fil majalisi fafsaqu yafsaqillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'. Jenuh baca Al-Quran. Kemarin-kemarin kenapa istri solihah, perempuan-perempuan solihah sibuk dengan baca solawat. Lebih-lebih sekarang ini lagi demam-demamnya solawat.
Di mana-mana pengajian ada grup hadrah, langsung busyra lana minal muna wa ana ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Siapa? Perempuan meninggal dunia. Siapa? Siti Khadijah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan gelisah karena ditinggal istri tercinta solihah. Akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril. Jibril, cepat datangi Muhammad. Malam ini juga Muhammad akan aku Isra dan Mi'rajkan. Makanya apa? Dihibur pertama, tujuannya di Isra Mi'rajkan. Oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi pengertian daripada Isra melaku bengi. Ning ora sembarang melaku bengi, neng kono diarani Isra. Engkau pulang dari pengajian pas melaku bengi, neng kono terus diarani yu ngopo? Ayo Isra. Yo ora oleh. Sebab Isra Mi'raj hanya diperuntukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai kepada Masjidil Aqsa itu singgah, ada beberapa singgahan. Satu kali singgahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan yang namanya sholat sunat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Begitu selesai ke tempat yang lain, selesai ke tempat yang lain, akhirnya sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang ini yaitu dikuasai oleh orang-orang Israel. Laknat. Biar bang Bu, iki loh. Begitu selesai sholat 2 rakaat, keluar dari masjid, ternyata di depannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada 2 persiapan air minum. Yang satu air susu, yang satu air khamar. Begitu di depannya baginda Rasul sudah ada 2 air minum, maka Jibril mengatakan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, silahkan kamu minum mana yang kamu suka. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah langsung spontan memegang gelas yang ada air susunya di sebelah kanannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, lalu diminumnya. Kalau mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Itu semua sunnah Nabi, mari kita kerjakan, mari kita kerjakan. Begitu sudah diminum, qad sadaqta ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kata Jibril. Sungguh engkau dalam kebenaran yang nyata, Jibril. Loh, apa? Jibril berkata kepada baginda Nabi seperti itu, Bu. Qad sadaqta ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Sungguh engkau dalam kebenaran yang nyata. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
balik bertanya kepada Jibril, loh ada apa Jibril? Kamu minum air susu merupakan gambarmu di masa yang akan datang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kamu pilih air khamar, umatmu di masa yang akan datang gemar mabuk-mabukan, mendem-mendeman. Na'udzubillah min. Alhamdulillah, ini perjuangan Rasul di saat Isra. Apa? Mengambil air, pilih air susu. Makanya ibu-ibu Sidodadi, bapak-bapak Sidodadi gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai, maka yang namanya alam sudah diziarahi dari tempat ke tempat yang lain. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kita Isra-nya sudah selesai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ini. Mari kita yang namanya Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj naiknya dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Rafraful Afdor. Mana? Sampai ke Mustawa. Kapan? Malam hari. Makanya langit 1 dilalui, langit 2 dilalui, langit 3 dilalui sampai langit ke-7. Di atasnya langit ke-7 ada yang namanya Sidratil Muntaha. Sananya lagi, paling sana. Mana? Kalau lurus dengan Ka'bah. Tapi di atas pasnya langit yang ke-7 ada yang namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitun, rumah makmur yang diramaikan. Siapa yang meramaikan? Malaikat. Senangannya malaikat melaksanakan tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Mana Baitul Ma'mur? Atasnya Ka'bah. Begitu sampai di Baitul Ma'mur, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh menjadi imam sholat. Oleh siapa? Oleh para malaikat. Tapi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat jadi imam sholat itu tidak terlalu panjang-panjang, tapi memikirkan jamaahnya, Bu. Kadang-kadang ada, Bu, yang namanya imam sholat itu tidak memikirkan jamaahnya. Bacaannya panjang-panjang. Dianggap beneng koyok Madinah neng Mekah. Ya. Lah adane wis beda. Kok sholate suwi-suwi koyok neng Mekah Madinah, jamaah mrotoli. Neng Indonesia diatur koyok neng Mekah Madinah, jamaah entek. Gini bang Bu, azan dari segi azan aja sudah berbeda. Oh, ternyata yang namanya azan itu mempunyai medan magnet yang berbeda pula. Di sana pada saat saya ke sana menginjakkan kaki di bumi Saudi Arabia, tepatnya di Makkatul Mukarramah tahun 2011, di sana itu azan itu saya kaget. Azan itu suara setum bunyi. Suaranya sampai mana-mana. Terkejut. Begitu mendengar azan, langsung jamaahnya itu berdatangan dari pintu ke pintu. Masya Allah, luar biasa. Ya Pak Haji ya. Di Madinah juga sama, karena mirip azannya. Sampai di Bandar Lampung, irama adanya beda, ternyata yang jamaah pun juga berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang jamaah beda. Sedikit tak serame di Mekah, tak serame di Madinah. Lah terus langsung ke Subulu Salam di Sriwangi.
Adzannya juga beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Grutuk 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 grutuk. Sing jamaah oke sebab santrinya sudah banyak. Iya. Mau ke Martapura sampai ke Sidodadi pas subuh-subuh delalah sing adan wong tuwa. Di mana? Musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, adan wong tua, Pak. Yang muda kemana? Masih tidur. Kenapa tidur? Pulang begadang tengah malam. Saya itu pernah, Bu, setahun yang lewat, waktu saya diundang ngaji di Bayung Lincir, perbatasan Jambe meh Simpang Tempino. Sampai sana itu jam 4.30 menit, laju ada yang adzan. Kebetulan yang adzan subuh itu orang tua. Adzannya itu sambil batuk-batuk. Ya maklum yang namanya orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, watuk-watuk. Saya batin, kayak jelas kakean rokok apa aja ya. Ini. Lah pujian juga batuk-batuk yang namanya orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfir dhunubana waghfir walidina wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Habis sholat jamaah menemui saya, Bu, orang tua itu. Saking pundi, Mbah? Saking musola. Oh, ingkang adzan wau to? Nggih. Ning ya mboten kula terus karo watuk-watuk mau ngono ya ora. Itu. Ya nyun sewu nyun pangapunten, di sini ini kalau adzan subuh, zuhur, asar itu kebanyakan orang tua yang muda-muda, ada yang bekerja, ada yang begadang, pulang tengah malam, subuh sampai enggak subuhan. Astagfirullah. Ini. Oh, ternyata pernah suatu saat kejadian. Ada seorang pemuda yang tobat, yang dulunya kesana sini senangannya menyanyi, akhirnya berpikir, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa saya hidup cuman untuk berbuat seperti ini terus menerus? Saya kepingin jadi orang yang baik, saya kepingin bisa adzan di masjid, saya kepingin bisa adzan di musola. Akhirnya apa? Nggak bisa iramanya. Adzan nggak bisa iramanya, delalah kleru lagu dangdut. Duh. Apa boleh? Boleh saja, wong nggak bisa. Yang penting tidak merubah makharijul huruf. Tenang. Ya Rabbi ta'ala, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Begitu sampai hayya la shalah, hayya la shalah, langsung jamaah sekitarnya itu bangun kaunyin. Begitu bangun karena terkejut kok mendengar azan gaya baru. Nggak taunya anak baru tobat. Iya. Nah, kenapa? Karena Ramadan sebentar lagi tiba. Ya Pak ya. Makanya keberuntukan Isra Mi'raj ini tidak lain tidak bukan hanya menerima perintah sholat. Satu-satunya perintah Allah yang paling mulia adalah sholat. Perintah-perintah yang lain cukup lewat
wahyu. Contoh seperti puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini cukup lewat wahyu. Tapi yang namanya sholat, Allah berhadapan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat. Makanya kalau diadani, didengarkan, dijawab, kemudian sempat jamaah, nggak sempat disempat-sempat nih. Memang jamaah kuwi mau ya abot, nggih Pak nggih. Abot. Lah senengane sholat cepet-cepet. Apakah enggak sadar yang namanya as-sholatu ra'sul ibadah? Sholat merupakan kepalanya ibadah, dan pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat, bukan harta benda, bukan anak, bukan istri, bukan suami. Manakala ibadah sholat kita baik, amal ibadah setelah sholat jadi baik semua. Kalau sholat sendirian belum bisa menjamin jamaah, tapi jamaah alasannya kelamaan. Ini contoh, kalau sholat jamaah itu senangannya yang cepat-cepat. 40 hari lagi Ramadan tiba. 40 hari Ramadan tiba, musola masjid itu di sana sini penuh. Kenapa? Karena satu, masih awal Ramadan, senang ya Bu ya. Yang kedua, apalagi imamnya masih muda, energik, geraknya sat set seperti sinyal HP Android. Begitu ngirim foto langsung pencet lead nyampe. Tapi kalau ngelelet yakin mentolong ngeplek nih HP ini. Nggih napa nggih? Begitu juga kalau umpamanya ibu-ibu sholat jamaah, bapak-bapak sholat jamaah, kalau imamnya itu cepat senang. Contohnya di bulan Ramadan, awal Ramadan, imamnya cepet. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung Bilalnya berbunyi. Sallu alaih, sallu alaih, sallu alaih, sallu alaih. Ngadeg neh. Langsung jamaah berdiri lagi. Kenapa? Sholat. Giliran malam kedua berangkat, ketiga berangkat, kelima berangkat, keenam kebablasan berangkat. Kenapa kebablasan? Karena malam keenam imamnya ganti. Begitu ganti tua, jalannya pelan-pelan. Begitu sudah sampai ke imaman, langsung menghadap ke makmun. Sawu, sawu, sawu. Fa inna tasbihata min iqamatis sholah. Langsung makmum sudah mulai komen. Loh, imamnya ganti toh Mbak? Iya. Ganti tua, sepertinya nanti jelas lama ini terawihnya. Jelas. Nah, langsung begitu, ilahi anta maksudi waridoka matlubi sholli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati dan imam lillahi ta'ala
Allahu Akbar. Bayu takbir kok dua wamen. Kenapa? Yang namanya orang tua itu banyak angan-angan, ngepaskan niat itu susahnya bukan main. Supaya apa? Angan-angannya ini tidak kemana-mana, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena komunikasi langsung dengan Allah yang namanya sholat. Sholat gak oleh sembrono, Bu. Masa Allahu Akbar, ini sholat cap opo ya ngono. Sholat ini gak boleh sembrono. Begitu takbiratul ihramnya panjang, imamnya ganti tua, langsung makmum sudah mulai komen, waduh diatur seperti ini, jelas ini nanti pulangnya malam, jelas ini nanti nggak bagian sinetron ya yu. Iya, langsung lelah imami sholat, imam bacaannya panjang, nggak memikirkan makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Dan seterusnya sampai makmumnya itu begini. Kenapa? Ngantuk. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung keluar dari musola. Yuk kemana? Nguyuh katanya. Tapi ditunggu-tunggu nggak balik lagi. Yuk, lah kok nggak terawih semalam? Nggak, lah ngapa? Kelamaan. Inilah saudara. Makanya apa? Yang namanya sholat itu tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke yang namanya Sidratul Muntaha, berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mendapatkan yang namanya perintah sholat yang dulunya 50 waktu. Kita bayangkan kalau 50 waktu sehari semalam, kira-kira kita ada waktu enggak untuk bekerja? Enggak. Contoh, sekarang ada yang namanya sholat wajib. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamaah sido dadi guduk-guduk ke musola Darul Fawaid. Begitu pulang dari jamaah dari musola ke rumah, begitu sampai rumah langsung qomat lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Datang lagi, ngapa? Sholat. Saking jengkelnya, walah urip kok kemalan sholat, kok terus-terusan sholat. Tapi Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun di langit yang nomor 5, ketemu dengan Nabi yang namanya Nabi Musa alaihi salam. Begitu ketemu, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, apakah sanggup umatmu di masa yang akan datang menjalankan perintah Allah sholat 50 waktu dalam sehari semalam? Coba kamu menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikurangi, jangan sampai 50 waktu sehari semalam. Itu berat untuk umatmu. Sehari 50 waktu, bayangkan Bu. Akhirnya apa? Naik dikurangi 5 kali, dikurangi 5 kali sampai 9 kali naik menemui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya dikurangi tidak 50 waktu, tinggal 5 waktu. Itu pun kadang-kadang masih ditawar. Apa ada orang yang menawar sholat 5 waktu? Banyak. Sakit sedikit sudah berani meninggalkan yang namanya sholat. Bepergian dari
Sidodadi ke Palembang jam zuhur melaksanakan sholat, nggak sholat. Kadang-kadang pergi ke Lampung, pergi ke Jawa, ada musola di tempat-tempat peristirahatan, nggak sempat melaksanakan sholat. Padahal apa? Padahal kewajiban kita bersama lewat peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus meningkatkan kekhusyukan dalam menjalankan sholat 5 waktu, karena kita semakin bertambah hari, semakin bertambah minggu, semakin bertambah tahun, ajal kita, kontrak kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Kalau kita tidak perbaiki dari sekarang, kapan lagi? Kalau orang lain memperbaiki, kita tidak akan mampu. Yang penting kita mempunyai niat untuk memperbaiki diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi golongan manusia yang beruntung. Karena apa? Karena sholat yang pertama kali nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ciptakan jamaah sholat di mana? Bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, sekalipun di rumah antara suami dan istri, istri dengan suami. Kira-kira sanggup bu? Bapaknya diajak jamaah, Pak, ayo kita jamaah. Sampean loh, jadi kepala rumah tangga dari tahun ke tahun gak pernah mimpin jamaah. Saya kepengen ngerti sampai itu sebenarnya bisa enggak sih memimpin yang namanya sholat jamaah. Saya tak jadi makmum di belakang sampean. Akhirnya apa? Wah, kamu itu pelecehan termasuk. Dikira saya itu enggak bisa jadi imam sholat. Sekalipun saya enggak di pesantren, kalau menjadi imam sholat saya pandai. Boleh dibuktikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jamaah di rumah, tidak ada alasan, langsung Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istri bangga mempunyai seorang imam yang begitu suaranya enak, langsung amin mengikuti irama bacaan imamnya. Amin. Langsung imam juga bangga karena mendapatkan istri yang begitu seirama dengan bacaan imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Dan seterusnya. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung istighfar bareng-bareng antara suami dan istri. Kenapa? Sepanjang sholat kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun lisan kita mengucapkan Allah, tapi hati kita kemana-mana. Betul bu? Inilah, sadar atau tidak. Makanya ulama mengadakan tingkatan-tingkatan daripada sholat. Pertama, as-sholatu ma'al ghaflah. Apa itu? As-sholatu utawi sholat iku ma'al ghaflah sertane lali. Artinya bagaimana? Sholat disertai lupa. Maksudnya bagaimana? Sepanjang sholat lupa kepada Allah. Contohnya bagaimana? Ini contoh. Allahu Akbar. Masya Allah, 40 hari puasa, padahal saya mokel 7 hari belum saya kodoi. Allahu Akbar. Masya Allah, besok itu hari Minggu, terus Senin itu waktunya ansuran, belum ada yang untuk ngansur Pak Lurah. Allahu Akbar. Masya Allah, sebentar lagi tetangga punya hajatan, jilbab belum ganti. Allahu Akbar. Ini sepanjang sholat kelihatannya lisan mengucapkan Allah, tapi ternyata hati tidak ingat kepada Allah.
Ini sepanjang sholat. Makanya apa? Makanya sehabis sholat baca istighfar. Intinya minta ampun kepada Allah, karena di saat yang seharusnya mengingat kepada Allah tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sholatu ma'al yaqdoh. As-sholatu ma'al yaqdoh itu apa? As-sholatu utawi sholat iku ma'al yaqdoh sertane nglilir. Artinya bagaimana? Sepanjang sholat itu kadang-kadang ingat kepada Allah, kadang-kadang lupa kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Balak Nihan. Allahu Akbar, sebentar lagi panen. Ini kenapa? Kadang-kadang ingat kepada Allah, kadang-kadang lupa kepada Allah. Kadang-kadang itu ingat, kadang-kadang itu tidak ingat. Maksudnya lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah, padahal itu untuk Allah. Kenapa? Karena setiap orang sholat itu disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, lan hidupku, wa mamati, lan matiku, iku lillahi rabbil alamin. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati, hidup, ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ingatan apapun kecuali ingat kepada Allah. Tapi kadang-kadang lupa, itu dinamakan sholat disertai ngelilir, bangun hatinya. Artinya kadang ingat, kadang lupa. Yang ketiga, as-sholatu ma'al hudur. Apa itu as-sholatu ma'al hudur? Sholat sertane hadir hatinya. Kepada siapa? Kepada Allah. Sepanjang sholat ingat terus kepada Allah, tidak ingat selain Allah. Ini yang terakhir, as-sholatu ma'al ghibah. Ternyata sholat itu bisa membuka pintu ghaib. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana sholat kok bisa membuka pintu ghaib, karena saya belum sampai makomnya. Betul Bu? Kalau ibu-ibu sholatnya tingkatan yang berapa Bu? Ya, tingkatan yang nomor 2. Kadang-kadang ingat kepada Allah, kadang-kadang lupa kepada Allah. Iya. Hadirin hadir rahimakumullah, lewat peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita perbaiki sholat kita, mengingat bahwa hanya 5 menit dalam kita menjalankan sholat. Itu enggak lebih kok, 5 menit. Padahal kalau kita hitung-hitung sehari 5 waktu itu berarti kalau satu kali sholatan 5 menit, cuman 25 menit dalam sehari semalam. Yang lain digunakan untuk yang lain-lain. Oleh karena itu, lewat peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini, menggugah kepada pribadi kita masing-masing untuk selalu khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat, karena sholat merupakan komunikasi langsung antara kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan di malam hari ini semuanya bisa merubah mulai dari sekarang dan seterusnya. Semakin bertambah hari, ibadah kita semakin baik, karena kita mengacu apa yang pernah Rasulullah SAW katakan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, manusia yang diberi umur panjang, bertambah tua, amal perbuatannya semakin baik. Jangan sampai sebaliknya, wasyarun nasi man tola umruhu wa sa'amaluhu. Sejelek-jelek manusia, manusia yang diberi umur panjang, bertambah tua, amal perbuatannya malah semakin tidak karo-karuan. Mari kita istighfar sama-sama, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahibni rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha ya hananu ya mananu ya dayanu ya sultanu li khamsatun utfi'u biha haral wabah ilhatimah al-mustafa wal-murtada wabnahuma wal-fatimah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, nasrullah wa fatkum qarib. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Jami'an. Semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara penutup doa, sudah ada satu buah undangan yang berasal dari Musyawarah Al-Hidayah, mengundang kita semua dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang akan dilaksanakan pada malam Minggu